Kajian bagi Islam. Anda para pemirsa Raja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara kesiman dan sakidah, merhati roja di mana-mana Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan faedah-faedah dari Islam, disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullah taala dari Pekanbaru Riau. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan oleh beliau, kami akan buka sesi soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik di layanan pesan WhatsApp ataupun di layanan telepon di 0218236543. Dan kami ucapkan akan berdoa semoga apa yang akan disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita semua dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan, falyatafadhal masykur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita serta memberkahi waktu dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan tentang masalah tawassul yang telah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Pada kesempatan ini adalah akan menjawab syubhat-syubhat orang yang bolehkan bertawassul kepada Rasulullah SAW setelah wafatnya beliau. Ya. Nah, ini yang akan kita lakukan, yaitu menjawab syubhat-syubhat orang-orang yang bolehkan bertawassul kepada Rasulullah SAW setelah wafatnya beliau, atau orang yang membolehkan bertawassul dengan jahnya Rasulullah SAW. Di sini nanti akan kita bahas ada 4 argumentasi yang akan kita bahas terhadap pembahasan ini. Yang pertama yaitu dalil mereka adalah bertawassulnya Adam ketika melakukan kesalahan dalam surga. Nah, itu di antara dalil mereka. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kedudukan hadis yang mereka jadikan hujah di sini. Kemudian juga hujah mereka adalah bolehnya bertawassul dengan jah, itu hadis tentang seorang orang buta yang meminta didoakan oleh Rasulullah SAW agar dikembalikan penglihatannya. Yang ketiga adalah hujah mereka membolehkan bertawassul dengan Rasulullah SAW setelah wafatnya adalah itu tentang 2 hal. Itu adalah berhujah dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, atau doa Nabi SAW bagi Ibu Ali bin Abi Thalib, di itu hadis Allahumma bihaqqi nabiyika wal anbiya alladzina qabli. Nah, ini akan kita jelaskan nanti, ya, hujah-hujah mereka ini apakah benar atau tidak, ya. Kemudian juga kisah yaitu Al-A'rabi, kisah Arabi yang datang ke kuburan Nabi SAW, ya, ketika dia melakukan dosa. Ya, ini juga akan kita bahas nanti, yaitu kisah Al-Utbi, ya, yang terkenal kisah Al-Arabi, ya, yang dia di dalam penafsiran firman Allah SWT, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahum rasulullah wa jadallahu tawwabar rahimah. Nah,
Ini juga akan kita jelaskan kedudukan hujah mereka ini. Kemudian tentang bertawasul dengan hujah dengan boleh tawasul dengan Rasulullah SAW di Arasatil Yaumil Qiyamah, itu di padang mahsyar. Kita akan jelaskan satu persatu tentang dalil hujah-hujah yang mereka sebutkan di sini. Ada waktu Rasul, ya, Adam sebelum diciptakan oleh Rasulullah SAW, ini adalah satu hal perkara yang sangat mengherankan dari orang-orang yang melakukan bid'ah. Ya. Yang mereka gunakan hujah ini kepada orang-orang awam, lalu orang awam percaya kepada mereka. Ya. Tetapi alhamdulillah ulama-ulama al-sunnah menyelamatkan umat dari tipu daya dan kebohongan-bohongan mereka. Nah, alasan mereka adalah boleh tawasul dengan Rasulullah SAW sebelum wujudnya Rasulullah SAW adalah berujar dengan hadis dan kisah-kisah hikayat tentang anbiya sebelumnya, yaitu annahu yatawassul Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah yang mereka bawakan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Wa yaquluha kadzibun. Semua kisah-kisah itu adalah hadis-hadis, cerita-cerita yang bohong. Ya, laisu minhu syai'un albattah. Hal itu tidak sama sekali ada yang sahih. Nah. Pertama, tawasulnya Adam dengan Nabi kita Muhammad SAW sebelum Allah menciptakannya. Ya. Itu hadis ketika Adam katanya melihat ke atas, melihat yang aras ada nama Muhammad Rasulullah. Itu kisah hadis ini masyhur di tengah orang awam. Yaitu tentang permohonan ampunan Adam atas kesalahan yang dilakukan dalam surga. Hadis ini adalah dhaifun sanadan wa matnan. Sangat dhaif dari sisi sanadnya dan juga matannya. Ya. Sisi sanad dan matannya. Yaitu hadis yang mengisahkan tentang tawasulnya Adam. Ya. Lamma iqtarafa Adamu al-khati'ah. Tatkala Adam melakukan dosa di dalam surga, qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li. Ya, ini kata mereka nabi-nabi sebelumnya bertawasul dengan hak Nabi Muhammad. Ya. Qala ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Allah berkata, wahai Adam, gimana engkau tahu Muhammad sedang aku belum menciptakannya? Qala ya Rabb, li'annaka khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika, rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawa'imil arsh maktuban. Nah, jadi kata Adam dalam kisah hadis ini, bahwa kalau engkau menciptakanku dengan tanganmu, kemudian engkau meniupkan roh ke dalam jasadku, ya. Kemudian aku mengangkat kepalaku, maka lalu aku melihat di tonggak arash itu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'araftu annaka lam tudhif ila ismika illa ahabba khalqi ilaik. Maka aku faham bahwa tidaklah engkau menambahkan atau mengidofakan, mengganding namamu dengan nama makhluk kecuali dia adalah orang yang paling engkau cintai. Maka Allah SWT berkata, sadaqta ya Adam, benar engkau ya Adam. Innahu la ahabbal khalqi ilayya. Sungguh dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Ya, id sa'altani bihaqqihi, bila engkau meminta dengan haknya, maka ghafartu lak, maka aku akan ampuni engkau. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Nah, ini di antara hujah-hujah orang-orang yang melakukan bertawasul dengan hak Rasulullah SAW. Ya. Ini akan kita bahas ya secara matan dan sanad. Hadis ini adalah jelaskan oleh para ulama adalah dhaif, baik sanadnya maupun matannya. Secara matan tadi sudah jelas sekali bahwa di sana mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan Adam kecuali untuk kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Dan ini jelas bertentangan sekali. Allah SWT hikmahnya menciptakan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia kata Allah SWT kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan untuk mengabdi kepada Muhammad. Baik. Dari sisi sanad adalah terdapat salah seorang rawi namanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dan para ulama hadis sepakat tentang kedhaifan orang ini. Berkata Haynu Ma'in, ya, Banu Zaid bin Aslam laisu bi syai'. Laisu bi syai' artinya tidak ada
bernilai apa-apa dari sini, artinya menunjukkan kata-kata kalimat-kalimat para ulama jarah ta'dil yang menilai tentang kekuatan hafalan, kedhaifan dan kesikon rawi, itu mereka menggunakan ibarah-ibarah laisa bisyai', berarti adalah enggak ada apa-apa, tidak ada punya nilai, artinya dhaif. Qala Abu Zur'a dhaiful hadis, dia adalah sangat dhaif hadis. Imam Nasai juga mengatakan dhaifun. Kemudian juga Ali Madini ya jiddan wa dha'afu Ali Madini jiddan. Ali Madini seorang ulama hadis mendhaifkan sekali. Keperkataan Ibnu Hibban kana yuqallibul akhbar, dia membalik-balik hadis. Ya, akhbar itu maksudnya hadis atau riwayat, ya. Wa la ya'lam hatta kathura dzalika fi riwayati, dan dia tidak mengetahui sampai banyak sekali riwayat seperti itu dalam riwayatnya, kata Ibnu Hibban. Ya, fastahaqqal tark, ya, itu berhaknya ditinggalkan, ya, tidak pegang sebagai riwayatnya tidak diterima. Kemudian Imam Baihaqi juga menyebutkan tentang sanad hadis ini, tafarra bi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam min hadzal wajh anhu wa huwa dhaif. Imam Baihaqi juga mengatakan ini adalah juga menjadi dhaif. Zahabi dha'afuhu. Imam Zahabi setelah melihat perkataan-perkataan para ulama mendhaifkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini. Berkata Ibnu Hajar dhaifun. Ibnu Hajar juga mengatakan dhaif. Nah, jadi ini kesepakatan ulama hadis mendhaifkan salah satu rawi ini sini. Ya. Nah, ini jelas ya bahwa Zaid bin Aslam ini didhaifkan oleh kesepakatan para ulama hadis. Berarti sanadnya adalah dhaif. Kemudian ada tanggapan di sini di antara hujah orang tersebut adalah bahwa Hakim mensahihkan isnad, ya, mensahihkan isnad tersebut. Para ulama hadis menjelaskan wa tasihul Hakim wa tafarruduhu bihi la yu'taddu bihi. Ya, Imam Hakim ini kalau mensahihkan hadis, apalagi dia menyendiri, maka tidak bisa dipegang pendapatnya. Ya. Dan dia mengeluarkan hadisnya dalam istirak, ya, tahsihil akil mishadil wa amsalu fa hadha mimma inkaru alaihi a'immatul ilm bil hadis. Hakim mensahihkan hadis ini adalah di antara hal yang diingkari para ulama hadis tentang riwayat Hakim tentang hal hadis ini. Wa qalu innal hakim yusahih ahadits, ini, dan mereka mengatakan Imam Hakim ini kadang-kadang mensahihkan hadis-hadis wa hiya mawdu'u maqduba inda ahli al-ma'rifah bil hadis. Bahkan hadis itu betulnya hadis maudhu', hadis maqdu' menurut orang-orang yang pakar dalam ilmu hadis. Baik, kemudian ya, karena itulah para ulama hadis tidak berpegang dengan sekedar tashih Hakim saja. Maka kadang-kadang ulama menyebutkan ketika rawal Hakim wa wafaqahu Zahabi, ya, diriwayatkan Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Zahabi. Wa in kana al-ghalibu ma yusahihu fa huwa sahih, ya. Dan walaupun secara garis besar, secara umum, riwayat Hakim yang disahihkan itu adalah sahih, tetapi lakin huwa fi sahihaini. Itu hadis-hadis itu yang terdapat dalam sahih Hakim. Karena istidrak alama fi sahihain, Imam Hakim itu meriwayatkan hadis-hadis, ya, di dalamnya ada hadis-hadis yang memang juga ada hadis sahih, tapi bukan berarti semua hadis di dalam mustadrak Hakim itu adalah mutlak sahih, karena banyak juga hadis-hadis yang maudhu' dan makdzub di sana. Baik. Baik. Kemudian, ya, Hakim meriwayatkan ini dalam Mustadraknya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, beliau sahih isnaduhu wa inna maqalah. Dan Imam Hakim pun mengeluarkan hadis yang tadi itu, yang dia hadis Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini, ya. Akhrajal Hakim fi musahih hadis, ya, hadis yang atau Imam Hakim meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam Abdurrahman rawi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini tidak disahihkan isnadnya oleh dia, ya, di hadis yang lain umpamanya wa inna maqala asy-syaikhan lam yahtajja bi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Nah, ini dia menyebutkan, ya, di hadis bahwa Imam Bukhari Muslim tidak menjadikan hujjah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Baik. Kemudian Imam Zahabi juga mengatakan tidak menyetujui tentang sahih isnad menurut Hakim ini, ya. Bahkan Imam Zahabi menyebutkan dalam talkhis mustadrak bal maudhu'an, ya. Bahkan Imam Zahabi malah menghukum hadis ini hadis maudhu', ya. Wa Abdurrahman wahin, ya. Kemudian disebutkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam itu adalah wahin.
Kemudian ada cacat yang kedua dalam sanadnya, yaitu jahalah. Ya, dalam sanad hadis itu dapat seseorang yang tidak man lam yu'raf, yang tidak dikenal. Kama qala Al-Haythami fihi man lam yu'arifhum. Kata Imam Al-Haythami menyebutkan, ya, di dalam sanad hadis ini ada orang yang tidak dikenal. Itu antaranya adalah al-jahalah. Ya, rawinya majhul. Itu di antara menyebutkan sanad hadis itu dhaif. Kemudian ya, wa fi sanad Abdurrahman bin Muslim Al-Fihri. Faqad dzakara Adz-Dzahabi fi tarjamati hadzal hadis wa wasafahu bi annahu khabarun batil. Ya, dalam sanad juga Abdullah bin Muslim Al-Fihri, ya, dan Imam Zahabi menyebutkan dalam biografinya hadis ini. Dan Imam Zahabi menyebutkan bi annahu khabar batil, bahwa hadis itu kabar yang batil, hadis yang batil. Wa wafaqahu Ibnu Hajar, dan juga Ibnu Hajar sama berpendapat Imam Zahabi bahwa kabar itu adalah batil, tidak benar. Kemudian cacat yang ketiga dalam sanad hadis tersebut adalah ittirab Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tadi. Wa man dunahu fi isnadihi. Ada ittirab dalam sanadnya. Fatatan yarwunahu marfu'an. Ittirabnya kadang-kadang meriwayatkan dalam marfu', wa taratan mauqufan ala Umar. Satu kali diriwayatkan dalam bentuk mauquf dari Abdullah bin Mas'il, dari Abdullah bin Ismail bin Abi Maryam. Wa Abdullah hadza lam yu'raf. Inilah yang tadi, yang majhul tadi. Jadi ada sekian cacat dalam sanadnya. Adapun matannya, segi matan. Karena hadis masyhur dipakai oleh para pemualif kampungan dan juga sebagian para kiai-kiai, ya, dalam rangka bercerita tentang Adam atau tentang keutamaan kemuliaan Rasulullah SAW, ataupun tadi yang mereka jadikan sebagai hujah bolehnya bertawasul dengan jah atau hak Nabi. Yang pertama dari segi matanya adalah zahir hal yanus ala anna maghfiratul, dan jelas keampunan Adam, keampunan yang diberikan Allah kepada Adam, ya, bukan bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ini jelas sekali, karena hal ini jelas mukhalifun li nasil Quran, bertentangan dengan nas Al-Quran. Kan dari sisi, kan nanti dari sanad dikaji, dari sisi mata juga. Matanya jelas bertentangan dengan Al-Quran hadis ini. Nah, ini satu keganjilan dari orang-orang yang kadang ashabul ahwa wa ashabul bidah. Mereka kadang-kadang hadis sahih saja nggak dipegang, ya, bahkan kadang-kadang mempelintir pemaknanya. Nah, kalau hadis dhaif sesuai dengan hawa mereka, hawa nafsu mereka, sesuai dengan pikiran mereka, itu pandangan mereka, itu akan mereka angkat. Nah, inilah model cara orang-orang dalam membela bid'ahnya dan penyimpangannya. Baik. Nah, jelas, ya, matan hadis bertentangan dengan ayat Al-Quran ketika Allah SWT menyebutkan, ya, fatalaqa Adam min rabbi kalimat, ya, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 37, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Jadi kalimat yang disebutkan yang Adam mendapatkan kalimat dari Allah, ya, talaqa Adam rabbihi kalimatin, kalimat-kalimat, lalu Allah memberikan taubat kepada Adam itu. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, para ahli tafsir menyebutkan adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat yang diajarkan Allah kepada Adam. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik. Maka berita taubatnya, ya, annahu taba alaihi bil kalimat allati talaqaha minhu. Bahwa Allah memberikan taubat kepada Adam adalah dari kalimat-kalimat yang diajarkan Allah kepadanya. Ya. Itu firman Allah SWT, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sisi kedua matan ini adalah adanya ziyadah, yaitu yang disebut dalamnya walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Ini yang berbahaya sekali. Kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau hai Adam. Seperti itu. Wa hadhihi ziyadah tukhaliful Qur'an Karim. Ujung hadis ini juga, tambahan hadis ini juga sangat fatal sekali. Bertentangan juga dengan Al-Qur'an. Hadis itu nassa ala anna al-hikmah min khalqil jin wal insi, di mana Allah menyebutkan hikmah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT,
kecuali untuk beribadah semata-mata kepadaku. Maka setelah ini jelaslah bahwa tawasulnya Adam dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah tidak benar. Ya. Wal hadis makdzub, hadis itu ada hadis yang didustakan. La yasul ihtijaj bihi, dan tidak sah berhujah dengannya. Baik. Yang kedua adalah hadis yang tawasul Rasulullah di waktu hidupnya Rasulullah SAW dijadikan juga hujah oleh orang ini dengan hujah bolehnya dengan jatuh hak Rasulullah SAW. Itu hadis doa Rasul, ya ini di sini doa Rasul bukan dengan zat Rasul SAW. Tetapi mereka memahami bolehnya tawasul dengan zat Rasulullah SAW. Yaitu anna tawassul bi du'aihi la bi dzatihi, bahwa disebutkan di sini bahwa hadis ini menerangkan bertawasul dengan Rasulullah SAW bukan dengan zat Rasulullah SAW. Yang dijadikan hujah oleh orang-orang bertawasul dengan Rasulullah SAW boleh bertawasul dengan zatnya Rasulullah SAW. Baik. Kita sebab ya. Kita lihat di sini sebab-sebab mereka keliru dalam memahami hadis ini adalah mereka tidak memahami maksud lafaz-lafaz yang diucapkan oleh para sahabat, ya. Atau kalimat-kalimat yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Anna lafz tawassul dakhala fihi min at-taghyir, ya. Lughat Rasul wa ashabi. Jadi kalimat tawasul tadi ada penyimpangan dalam apa yang dipahami, dijelaskan dalam bahasa Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Baik. Kemudian di sini dijelaskan di mana para sahabat radhiyallahu anhum meminta kepada Rasulullah dalam hidupnya untuk mendoakan untuk kaum muslimin. Tapi jarang sekali, ya bukan tidak ada, jarang sekali sahabat meminta untuk urusan dunia kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk akhirat ada, tapi juga bukan bertawasul dengan zat Rasul, tetap doa Rasulullah SAW. Ya seperti Uqasyah menyebutkan kata saya Rasulullah doakan aku akan termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan iqab. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis bahwa 70.000 dari umat beliau masuk surga tanpa hisab oleh azab. Lalu Allah yaj'alni minhum. Uqasyah mengatakan ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah aku termasuk. Nah ini bertawasul dengan Rasulullah SAW. Tapi tidak ada sahabat yang meminta urusan-urusan dunia kepada Rasulullah SAW, atau secara umum permohonan mereka kalau untuk dunia untuk semua kaum muslimin seperti permohonan doa ketika Rasulullah SAW berkhutbah untuk diturunkannya hujan. Baik. Bila mereka mendapatkan cobaan dari Allah SWT, ya terjadi kekeringan pomanya, seperti mereka minta dari Rasulullah SAW untuk diturunkan hujan. Dan ini sering terjadi di masa hidup Rasulullah SAW, ya. Maka mereka bertawasul dengan Rasulullah SAW, bukan dengan zatnya, tapi dengan doa Rasulullah SAW. Ya, mereka meminta untuk didoakan agar Allah menurunkan hujan. Nah, adapun hadis Ibnu Umar, ya, yaitu rubbama dzakartu qaul syair wa anna anzur ila wajhi Rasulullah SAW. Aku teringat ungkapan syair dan aku melihat kepada wajah Rasulullah SAW. Wa abyadu yastasqil ghamam bi wajhihi sumalul yatama ismatul aramili. Wa Rasulullah SAW yastasqi 'alal mimbar. Rasulullah SAW sedang berdoa meminta turunkan hujan di atas mimbar. Fama nazala hatta yajishu lahu mizabun. Jadi maksudnya tidaklah Rasulullah sampai belum turun dari mimbarnya, yaitu air sudah mengalir di talang-talang. Baik. Dalil ulama menyatakan tidak adanya dalil yang membolehkan tawasul dengan zat Rasulullah SAW karena zat bukanlah sebab dan bukanlah wasilah untuk dikabulkan doa. Karena terlihat dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya mereka tawasul dengan doa, ya, atau dengan amal mereka. Para sahabat, ya ketika hidupnya Rasulullah SAW bertawasul dengan doa Rasulullah SAW, bukan dengan zat atau dengan haknya Rasulullah SAW, atau dengan amal mereka. Baik, kemudian karena itulah tidak ada dinukilkan dari Nabi SAW ataupun dari sahabat dengan nukilan yang sahih, ya, dan juga tidak masyhur di kalangan ulama salaf adanya sahabat Nabi SAW bertawasul dengan zat Rasulullah SAW. Nah,
Lalu berbicara tentang hadis dharir. Hadis dharir ini adalah hadis yang menyebutkan seorang orang buta datang, ya, Utsman bin Mas'ud. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, Qudullah yarudali basari. Tolong doakan kepada Allah dan Allah mengembalikan penglihatanku. Nah, ini jelas dia meminta doa. Kalau seandainya bertawassul dengan zat Rasulullah SAW, maka dia tidak perlu datang kepada Rasulullah SAW. Dia bisa di rumahnya saja, ya Allah, dengan berkat zat nabimu, kembalikanlah penglihatanku. Karena tidak ada praktek-praktek di masa sahabat yang dijadikan hujah oleh orang-orang yang berhujah dengan zat, bertawassul dengan zat Rasulullah SAW. Baik. Maka hadis dharir ini hadis yang sahih. Tetapi yang dibicarakan di sini adalah bagaimana pemahaman dalil dari hadis tersebut. Memahami dalil dari hadis tersebut, memahami hadis tersebut. Ya. Di dalam hadis tersebut tidak terdapat apa yang dijadikan dalil oleh orang-orang membolehkan tawasul dengan jah orang-orang yang sudah mati atau dengan zat mereka. Hal itu dijelaskan dari beberapa sisi. Yang pertama, adalah hadis fi tawassul bi du'a Nabi SAW fi hayati. Jadi bukan setelah mati Rasulullah SAW. Kisahnya masih hidup Rasulullah SAW dan sahabat datang kepada Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW dan bicara langsung dan meminta didoakan. Jadi dengan doa Rasulullah SAW. Itu bahwa orang buta yang datang kepada Nabi SAW itu meminta didoakan. Adu Allah ayyafiyani ayyarudali basari dalam satu ayat. Berdoa, tolong mohonkan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Maka permohonan orang buta tersebut, ya, wa du'a Rasul lahu. Itu meminta agar Rasul mendoakan. Ya. Kenapa? Karena dia paham bahwa doa Rasulullah SAW lebih makbul. Kemudian, bahwa Nabi SAW juga memahami dari orang buta tersebut bahwa minta didoakan. Karena itulah Rasulullah SAW menawarkan kepadanya pilihan. Ya. Ya, in sabarta falakal jannah wa in syi'ta ad'ulak. Ya. Kalau engkau bersabar, in syi'ta sabarta walakal jannah. Ya, wa in syi'ta da'utu laka. Jadi, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga memahami yang diminta oleh orang buta itu adalah didoakan. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, kalau engkau mau bersabar, engkau akan dapat surga, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau kamu mau, aku doakan juga. Kalau engkau memang tetap mau didoakan, ya aku doakan, kata Rasulullah. Jadi semuanya situ kata-kata doa. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan apa yang dijadikan hujah oleh orang-orang yang membolehkan bertawassul dengan jah orang-orang mati atau dengan zatnya. Baik. Kemudian juga wanita yang datang sakit ayan, yang ini sudah masyhur hadisnya, sering kita sebutkan. Juga demikian. Ya, in sabarti falakil jannah wa in syi'ta a'tu laki. Rasulullah juga berkata kepada wanita tersebut, ini bukan tawasul dengan zatnya atau dengan jahnya, tapi dengan doa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menawarkan. Kalau orang yang pertama tadi, yang laki-laki yang buta tadi juga bahkan diajarkan doanya oleh Rasulullah SAW. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Ini jelas-jelas doa. Ada bahkan diajarkan lafadznya. Jadi orang ini minta didoakan Rasulullah SAW, orang tersebut pun diajarkan untuk berdoa oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi semuanya perkara di situ doa Rasulullah SAW, bertawassul dengan doa Rasulullah SAW. Tetapi orang-orang ini menarik supaya dikatakan, enggak, itu dengan zatnya, dengan jahnya. Nah, ini yang sedang kita jelaskan. Tetapi yang orang yang pertama, yang laki-laki tadi, ya Utsman bin Maz'un, itu tetap ingin didoakan. Al-a'ma al-asar talabihi wa qala balid'u, tapi saya ingin didoakan. Maka di sini tetap dia meminta didoakan Rasulullah SAW. Wa hadza ma yu'akkid annahu tawassal bi du'a Rasulullah SAW fi hayati. Ini menunjukkan, menjelaskan, memperkuat bahwa yang tawassulnya itu dengan doa Rasulullah SAW di waktu masih hidupnya Rasulullah SAW. Yang keempat adalah, kalaulah seandainya tawassul orang buta dengan jah Rasulullah SAW atau dengan zatnya, tentulah orang tersebut tidak butuh datang kepada Nabi SAW dan meminta didoakan. Ya, tentu cukup dia itu di rumahnya saja. Kemudian bertawassul kepada Allah dengan zat Nabi dan jahnya Nabi. Nah, tetapi hal itu tidak dilakukannya. Padahal anahu talaba doa Nabi SAW. Maka ini jelas yang diminta dari Rasulullah itu ada bukan bertawassul dengan zat dengan jahnya, tetapi adalah dengan doa Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW tadi kita katakan mengajarkan doa. Wa syafi'hu fiyya. Ya, ini apa artinya? Ya Allah, terimalah doanya untukku.
Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Kan itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang buta minta dikembalikan penglihatannya itu, disembuhkan. Maka diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian maka jelas fasyafi'u fiyya. Bal ya fasyafi'u fiyya. Maka ini menunjukkan tidak bisanya dibawa makna hadis itu bertawasul dengan zat atau dengan jah atau dengan hak. Baik. Hadis a'ma ini tidak ada hujah dari mereka dalamnya. Ya, karena sorry sekali bahwa dia bertawasul dengan doa Nabi SAW dan syafaatnya Nabi SAW. Maka disebutkan Allah syafi'u fiyya. Yaitu dia meminta dari Nabi SAW doa, dan Nabi SAW juga mengajarkan kepadanya untuk menjawab doa ini. Di mana dalam kisahnya itu Rasulullah SAW menyuruhnya untuk berwudu, kemudian membaca doa, salat 2 rakaat dan berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma syafi'hu fiyya. Itu orang tadi mengatakan, ya Allah tolong terima syafaatnya padaku. Walihada radallahu alaihi basarahu lamma da'alahu Nabi SAW. Kenyataannya setelah Rasulullah SAW berdoa dan juga dia membaca doa yang diajarkan Nabi SAW, Allah mengembalikan penglihatannya. Kemudian juga ungkapan wa syafi'ni fihi. Jadi Allah syafi'u fiyya wa syafi'ni fihi. Ya. Syafi'ni fihi juga ay aqbal syafa'ati wa du'ai. Jadi maksudnya Rasulullah mengajarkan Allah, ya Allah, ya, engkau terimalah syafaatnya atau doa syafaatnya dalam bentuk doa itu untukku. Kemudian juga engkau terima pula permohonanku agar engkau mengabulkan syafaatnya. Itulah doa yang luar biasa diajarkan Rasulullah kepada orang ini. Artinya syafi'ni fihi, artinya ya Allah terimalah syafaatku dan doaku. Ini jumlah dari hadis la yastatil mubtadi'i jibu anha. Ini jelas potongan-potongan ini ya di konteks hadis ini adalah ya tidak akan bisa oleh orang ahli bidah untuk menolak pemahamannya. Ya, untuk menolak jelasnya bahwa maksudnya doa dengan tawasul dengan doa Nabi SAW. Ya, tidak punya jawaban orang ahli bidah untuk menjelaskan, tidak bisa menjawab tentang apa yang dijelaskan dalam hadis ini. Bahwa di sini jelas yang berlangsung di situ adalah ya semuanya dari awal sampai akhir berkenaan dengan bertawasul dengan doa Rasulullah SAW dan syafaatnya dalam bentuk doa Rasulullah SAW. Baik. Kemudian hadis ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Ya, salah satu mukjizat Rasulullah SAW yaitu mendoakan di mana orang buta bisa melihat. Nah, karena itulah Imam Baihaqi memasukkan hadis ini dalam Dalail Nubuwah. Ya. Di sini diwakilkan oleh ulama dalam bab-bab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mukjizat Rasulullah SAW itu disebutkan adalah yaitu beliau mustajab doanya atau keberkahan yang Allah munculkan melalui doa-doanya. Hal-hal yang luar biasa. Dan penyembuhan orang-orang yang sakit. Umpamanya tadi kita sebutkan seperti Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW di waktu perang perang Khaybar, dia sakit mata, ya, dan beberapa kisah-kisah lainnya. Karena Rasulullah SAW sangat berkah doanya. Ya. Karena itulah Allah mengembalikan penglihatan orang buta tersebut. Kalau seandainya orang buta tadi bertawasul dengan zat Rasulullah SAW, dengan jahnya atau haknya, bukan dengan doanya, ya, lakana kullu a'ma minas sahaba wa man ba'dahum ila hadzal zaman yatawassalullah bi dzati nabi. Tentulah ya, baik di masa sahabat dan orang-orang setelah masa mereka sampai hari ini, kalau seandainya bertawasul dengan zat Nabi SAW itu, karena zat Rasulullah SAW sangat agung, tentu mereka bertawasul. Ya, tentu semua orang yang bertawasul dengan zat itu akan dikembalikan penglihatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena apa? Pada orang buta tersebut saja berlaku. Karena itu mukjizat Rasulullah SAW, doa langsung dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya dengan jah Rasulullah SAW, jah Rasulullah SAW masih tetap mulia dan agung di sisi Allah SWT, kedudukan hak Rasulullah SAW. Kalau zat Rasulullah SAW. Tentulah para sahabat akan melakukan praktek bertawasul dengan jah, dengan zat Rasulullah SAW, dan orang-orang buta, maunya orang penyakit akan disembuhkan Allah SWT. Ya. Baik. Salah satu dalil menunjukkan mukjizat adalah bahwa Rasulullah bahwa itu hanya terjadi untuk orang buta di doakan oleh Rasulullah SAW, dan hanya satu orang buta tersebut yang sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Kalau seandainya satu orang buta berdoa dengan doa yang diajarkan kepada orang buta itu oleh Rasulullah SAW,
ya, dan melakukan apa yang dilakukan dia berwuduk dan salat setelah mati Nabi SAW sampai hari zaman kita ini, tentu tidak akan ada orang buta di muka bumi ini kalau dia mengamalkan hal itu. Kalau seandainya itu adalah maksudnya bertawasul dengan jah Rasulullah SAW dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut. Maka oleh sebab itu para ulama menjadikan itu adalah sebagai satu mukjizat Rasulullah SAW. Baik. Maka kesimpulannya orang yang menjelaskan bahwa tawasulnya orang buta dengan Rasulullah SAW adalah yang dimaksud adalah dengan doa Rasulullah SAW. Itulah yang terdapat dalam hadis tersebut. Ya. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama-ulama. Ya. Syekh Islam menjelaskan fa inna bil hadis amilun. Kita mengamalkan apa yang terdapat dalam hadis ini, walahum muwafiqun, dan setuju dengan apa yang ada di sini, wa bihi alimun, dan kita tahu hadis tersebut. Wal hadis laisa fihi illa annahu talaba hajatahu min Allah. Dalam hadis tersebut tidak ada kecuali dia meminta permohonan kepada Allah dan dia tidak meminta kepada makhluk. Ya. Wa nahnu ila Allah taala narghab. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kita meminta. Dan dialah yang diminta dan dimohon. Sebenarnya dia pula yang kita sembah dan kita mohon pertolongannya, la nusyriku bi syai'an. Kita tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budu ma syi'tum min dunihi. Silakan kalian sembah apa selain Allah Subhanahu wa taala. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dan katakan sungguh orang yang merugi itulah orang yang merugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Baik. Kemudian bertawasul yang ketiga. Puja mereka yang ketiga adalah bertawasul di kuburan Nabi SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. Dan tidak pernah dinukilkan, diriwayatkan dari seorang pun dari para ulama-ulama secara sahih. Ya. Kemudian, adapun kisah Ummu Ali bin Abi Talib, fahiyya dha'ifah. Nah, ini juga kisah Ummu Ali bin Abi Talib, ini kisah. Ya. Cacat dari sanadnya, yaitu Ruh ibn Salah, wa fihi dha'fun. Namanya rawinya adalah Ruh ibn Salah. Berkata Ibnu Adi fi ba'di hadisi nukratun. Hadis ini banyak sekali hadis mungkar. Berkata Imam Daruqutni dhaiful hadis. Imam mengatakan dhaif hadisnya. Berkata Ibnu Maqulah, ini ulama-ulama jarh wa ta'dil, da'afu, para ulama hadis mendhaifkannya. Berkata pula Imam Zahabi bahwa Ibnu Adi dha'afahu. Didhaifkan oleh Ibnu Adi, kata Imam Zahabi. Berkata Abu Nuaim, la naktubuhu illa min hadis Ruh bin Salah tafarrada bihi. Kalau itu Abu Nuaim menyebutkan hadis ini tidak dibawakan kecuali dari hadis Ruh bin Salah dan dia menyendiri dengan riwayat ini. Berkata Imam Haythami fihi dha'fun wa baqatu rijali rijal sahih. Yang di dalam Ruh bin Salah ini adalah dhaif kata Imam Haythami. Ini di antara tentang riwayat yang kisah ini ya menyebutkan tentang kisah Ummu Ali ini. Itu ketika dalam hadis ini disebutkan ya menggeser apa namanya, mereka ada kekeringan di masa para sahabat umpamanya. Di dalam riwayat ini kita coba inti isi riwayat tersebut. Ya. Baik. Ini tawasul di kubur Nabi SAW. Istidul dizikir bi hadis doa Nabi li Ummi Ali bin Abi Talib. Yaitu Allah bihaqqi nabika wal anbiya alladhina qabli. Nah ini bunyi hadisnya. Kemudian hadis Aisyah ketika terjadi kekeringan di ahli Madinah. Lalu mereka mengadu kepada Aisyah. Lalu mereka faqal unzur ila qabr Nabi SAW. Aisyah mengatakan lihatlah kubur Nabi SAW. Ya, faja'alu minhu kawatan ya kawatan ila sama. Lalu mereka buka lubang ke arah langit hatta la yakuna bainahu wa bainas sama saqfun. Jadi kata mereka
ada celah situ, mereka buka atapnya, terbukalah kubur Nabi SAW, lalu turunlah hujan, ya, dengan gara-gara membuka bagian atap di atas kubur Nabi SAW. Ini kisah-kisahnya. Ya, kemudian nanti kisah Arabi yang datang kepada kuburan Nabi SAW. Nah, ini yang ketiga, ini agak tiga pembahasan di sini nanti. Nah, tadi sudah kita jelaskan tentang hadis, yaitu hadis Ummu Ali tersebut, mana didhaifkan rawinya oleh para ulama. Kemudian nanti akan kita bahas pula tentang hadis yang Arabi yang datang kepada kuburan Nabi SAW, dan ini juga kisahnya, hadisnya juga dhaif. Tapi kita akan sebutkan penjelasan ulama-ulama di sini tentang beberapa riwayat tadi itu. Baik. Tadi sudah kita sebutkan, ya, tentang kisah yaitu Ummu Ali ini didhaifkan oleh para ulama, rawinya yang bernama yaitu Ruh Ibnu Salah. Ya, Ruh Ibnu Salah. Baik. Adapun tentang Tautsik Ibnu Hibban dan Hakim, ya, karena barukah dengan tausik dengan masa ini tidak bisa dihujahkan, kata ulama, tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Di mana telah dijelaskan sebelumnya bila Hakim tafarrad bi tausik atau Ibnu Hibban, karena mereka berdua adalah terkenal dengan ulama yang mutasahil dalam bi tausik rawi. Ya, fatarawi wasik al-majahil, bahkan terdapat ulama-ulama ini sebagian orang rawi yang majhul ditausik oleh dia. Hatta alladziina yasrah huwa nafsu annahu la yadri ma huwa man huwa wala man abu. Bahkan dia sendiri menjelaskan yang tidak ketahui ibu dan apa diketahui siapa dianya dan siapa orang tuanya, itu ditausik oleh dia, oleh sebagian oleh Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Karena itulah bila Ibnu Hibban dan Hakim ini mentausik, ya, la yuqbal amal jahrin ghairihima, ya, tidaklah diterima, ya, penilaian mereka berdua, hatta wa in kana jaraha ghairahuma mubhaman. Kemudian hadis Aisyah yang menyebutkan tentang ketika mereka kekeringan, lalu mereka datang ke Nabi SAW, lalu Aisyah membuka sebuah lubang untuk melihat ke langit di atas kubur Rasulullah SAW. Ya. Ini juga dhaif. Pertama, ada Sa'id bin Zaid dalamnya, dan ini tidak jadi pegangan oleh ulama dalam sanadnya. Bahkan Yahya bin Sa'id yudha'ifu hadis Sa'id jiddan. Ya, dhaif jiddan. Kemudian berkata Imam Nasa'i, laisa bil qawi. Ya, tidak bisa diterima, dia bukan yang kuat hafalannya, atau tidak kuat untuk diterima. Berkata Ibnu Hibban, kana saduqan hafizan mimman kana yukhti fi akhbar. Ya, dia adalah orang saduq, hafiz, tetapi orang yang sering dalam, ya, salah dalam meriwayatkan hadis. Wahim, kadang-kadang dia waham dalam asar, hatta la yuhtaju bihi idzan farada. Maka dia tidak bisa dijadikan hujah dalam sanadnya meriwayatkan hadisnya apabila dia menyendiri. Berkata Ibnu Hajar, saduqun lahu awham. Dia ini saduq dalam tingkat tausiknya atau siqonya atau ta'dilnya, tapi lahu awham, ini jarahnya dari Ibnu Hajar yang memiliki kekeliruan-kekeliruan. Dan juga dalam riwayat hadis tersebut dalam sanad terdapat namanya rawi Muhammad bin Fadl Abu Nu'man. Wa yuqalu annahu arimun wa hadha saduqul ikhtalata fi akhir umrihi. Dia ini tingkat ke siqanya atau ta'dilnya ulama hanya saduq dan ikhtalata fi akhir umrihi, dan dia banyak keliru di akhir umurnya dalam meriwayatkan hadis. Wa taghayyara fala yadri ma yuhadditsu bihi. Bahkan berubah hafalannya dan tidak tahu apa yang diriwayatkannya. Ya. Baik, fawaqat manakir katsira fi riwayati, dan terdapat hadis-hadis yang mungkar yang banyak dalam riwayatnya. Wa idza lam ya'lam tamyiz baina as-sama'il mutaqaddimin wal mutaakhirin minhu yutrakul kull. Apabila tidak bisa dibedakan rawi yang meriwayatkan darinya, apakah dia menawaikan sebelum dia berubah hafalannya, sebelum dia, ya, berubah hafalannya, atau ulama yang telah meriwayatkan setelahnya, maka oleh sebab itu ditinggalkan secara keseluruhan. Wala yuhtaju bi syai'in minhu, tidak boleh jadikan hujah riwayatnya sedikit pun. Berkata Ibnu Hajar, dia siqah taghayyar fi akhir umri. Dia ini sebetulnya awalnya adalah siqah, tetapi dia berubah hafalan di akhir umurnya. Jadi hadis ini sini adalah di antara riwayat yang diriwayatkan di akhir umurnya. Kedua, hadis ini mauquf, bukan diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala fardhi sihhati fa innahu ra'yi ijtihadi min Aisyah. Kalaupun dianggap sahih, itu adalah perbuatan dari Aisyah anha. Faqad khalafa sunnah, dan ini jelas menyelisih sunnah.
Wa khalafa aqwal sahabat, dan juga menyelisih pendapat sahabat yang lain. Hal ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Bila ada sahabat-sahabat Nabi beristihad, selama tidak terdapat sahabat-sahabat yang lain menyelisihinya, baru bisa diterima. Ya. Baik. Kemudian, dan bila terdapat pendapat dalam suatu pendapat sahabat menyelisih sunnah Rasulullah SAW, ya, mengatakan itu sunnah tadul khilafi kanat hujjah fi sunnati Rasulullah SAW. Ulama menyebutkan bila ada pendapat sahabat menyelisih berbeda dengan sunnah Rasulullah SAW, maka yang menjadi hujah adalah sunnah Rasulullah SAW, la fi ma yukhalifuha bila raibin inda ahli ilmi, bukan pendapat menyelisihinya. Kemudian dalam hadis ini terdapat mughalatatun ilmiyatun, terdapat cacat secara ilmiah, ya, karena menyelisih waqi' al-mahsus, menyelisih kenyataan dari kondisi kubur Rasulullah SAW itu sendiri. Karena di dalam kamar Aisyah itu, ya, selama hidupnya Aisyah tidak ada kawah itu. Kawah itu maksudnya ada kawatun, ini adalah semacam lubang, ya, yang bisa digeser, umpamanya terbuka ke langit. Itu tidak ada di masa hidup Rasul. Karena rumah Rasulullah SAW itu semuanya adalah kamar Aisyah, kemudian di depannya terbuka langsung, tidak ada, ya, lapangan terbuka. Itu model rumah Rasulullah SAW. Tidak ada di kamar Aisyah itu ada lubang yang bisa untuk dilihat ke langit, artinya bisa dibuka tutup. Tidak ada. Karena ba'duha baqiyan kama kana ala hadi Nabi SAW, ya, di mana setelah Rasulullah SAW wafat tetap seperti mana di masa Rasulullah SAW, ya, ba'duha maskufun, sebagian rumahnya itu di atap, ba'duha maksyufun, sebagiannya adalah terbuka, ruang terbuka. Wa kana tasyam tanzil fihi, jadi matahari masuk ke rumah itu. Lam tudha al-qawwa itu fi hujratiha liya ba'da an akhar, jadi adanya lubang di atas kamar Aisyah itu adalah setelah masjid Nabi SAW dibangun di masa Walid bin Abdul Malik. Bukan di masa Aisyah adanya. Itu ada di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, ini jelas, ya, sudah wafat Aisyah di masa itu. Itu dibangunnya kubur Rasulullah SAW di tembok sekeliling, maka liyanzila minha man yanzil idza ihtija ila dzalik. Tujuannya untuk sebagai tempat turun li ajli tanzif wa ghairihi, untuk membersihkan. Jadi lubang itu dibikin untuk jalan orang membersihkan kubur Nabi SAW. Karena sudah dibeton sekeliling di masa Walid bin Abdul Malik. Baik. Adapun kisah Arabi, ya, kisah Arabi yang ini juga masyhur. Baru-baru ini juga tersebar video ada seorang kiai menjadikan hujah Arabi ini mengatakan kubur Nabi sebagai kubur keramat. Ya, dua hujah. Kisah Arabi adalah dia datang kepada kubur Nabi SAW. Isnadnya muzlim. Isnadnya itu adalah gelap. Ya. Wa ba'dhum yarwiha bisanadin wa ba'dhum bighairi sanad. Ya, ada yang meriwayatkan dengan sanad, ada yang tanpa sanad. Wa isnadu fihi Al-Hasan bin Muhammad. Di dalam sanadnya terdapat namanya Hasan bin Muhammad. Qala Ibnu Hibban menyebutkan la yajuzu ihtijaju bihi. Tidak bisa berhujah dengan dia, riwayatnya dia. Ibnu Hibban terkenal dengan rawi yang juga dalam tawsik para ulama jarh ta'dil yang bertasahul dengan bermudah dalam sikokan atau menerima riwayat, tetapi beliau di sini menyatakan tidak boleh berhujah dengannya. Wala riwayah anhu bihalin, dan tidak boleh meriwayatkan apa-apa darinya sama sekali, kata Ibnu Hibban. Berkata Ibnu Adi, bukan kullu hadithu manakirun. Semua hadis-hadisnya hadis mungkar, kata Ibnu Adi. Wa qala Ibnu Abdul Hadi tentang isnadnya, kisah ini adalah laisat hadhil hikayah al-manqurah anil Arabi mimma, ya, yakum bi hujjah. Riwayat ini tidak bisa lah dijadikan hujjah, ya, di Arabi ini. Karena isnadnya muzlim, mukhtalaf, ya. Walafzuhu mukhtalaf aidan. Jadi terdapat banyak perbedaan-perbedaan dalam isnadnya juga dalam lafal-lafalnya. Wa fi sanadiha wa matnuha ittirabun. Bahkan dalam sanad dan matanya juga nih ada illah yang lain, cacat yang lain, itu adalah ittirab. Walau kana amul hadzal Arabi 'inda qabri misalnya masyru'an la sabaqa ilaihi man kana ilaihi khair asbaq, ilal khair asbaq. Nah, kemudian kalau seandainya perbuatan orang Arabi ini di dekat kubur Nabi SAW itu adalah sesuatu yang disyariatkan, tentu sudah ada orang-orang yang melakukan sebelum dia dari sahabat Nabi SAW, ya, terutama sahabat dan para tabi'in. Tapi mereka tidak pernah memahami ayat tersebut jika mereka berdosa datang ke kubur Nabi SAW untuk bertaubat. Ya, ini menunjukkan, ya, wahadal amal,
lam yadullahum ilaihi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak pernah menganjurkan demikian dalam menafsirkan ayat yang ya walau annahum idzalamu anfusahum, tafsiran ayat tersebut. Padahal ala anna hadzal amal batilun, bahwa amalnya adalah amal yang batil, la taqum bil hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Dan tidak pantas melakukan amal yang penuh dengan bid'ah seperti ini illa man dha'afa imanu, kecuali orang lemah imannya atau orang yang jahila qadar Rasulullah SAW wa amrih, orang yang tidak mengetahui tentang kemuliaan Rasulullah SAW dan bagaimana perintah Rasulullah SAW. Nah, itu tentang kisah Arabi. Ya, yang mereka hujahkan. Yang keempat adalah tawasul. Mereka berhujah boleh tawasul dengan zat Nabi SAW adalah tawasulnya orang kelak di hari kiamat dengan Rasulullah SAW di waktu di padang mahsyar. Tentang kisah ini, semua ulama tentang hadis ini sepakat para ulama bahwa kelak di hari kiamat bahwa manusia akan meminta syafaat kepada Rasulullah SAW di padang mahsyar. Itu sudah sepakat. Tetapi tidak ada dalil ya yang menunjukkan apa yang dipahami oleh orang-orang yang membolehkan bertawasul dengan zat dan jah Nabi SAW dari hadis tersebut. Karena orang-orang bertawasul di padang mahsyar pun bukan dengan jah dan zat Rasulullah SAW, tetapi dengan doanya Rasulullah SAW. Ketika disebutkan dalam riwayat tersebut, ya mereka datang ke Rasulullah SAW. Ya'tuna ila Adam, sebutkan summa ila Nuh, summa ila Ibrahim. Mereka datang kepada Nabi itu. Kalau seandainya dengan boleh bertawasul dengan jah Nabi, tentu masing-masing mereka di tempat mereka saja. Ya Allah, dengan berkat jah para anbiya, Nuh, Adam, ya apa mereka kata Adam, Nuh, Ibrahim, kami tawasul dengan jah mereka. Tapi mereka justru datang secara langsung berkata kepada Adam, berkata kepada Nuh, berkata kepada Ibrahim, kepada Musa, Isa, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ada satu argumentasi pula yang dikatakan oleh orang-orang ini. Kalau kamu tidak membolehkan bertawasul dengan jah Rasulullah, berarti kamu tidak mengakui kemuliaan Rasul. Itu dua hal yang berbeda. Mengakui kemuliaan Rasulullah SAW, keagungan Rasulullah SAW bukan cara bertawasul dengan jahnya, karena itu tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dicontohkan para sahabat, dan tidak ada dalil yang membolehkan hal itu. Tetapi mengagungkan Rasulullah SAW dalam kuburnya, ya, baik usai hidup atau telah meninggal, dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti ajaran beliau. Ya, bukan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, atau mengagungkan Rasulullah SAW dengan pola, dengan dengan cara kita sendiri, ya, bukan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini tidaklah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dan itu hakikatnya bukanlah mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu secara ringkas jawaban-jawaban kita terhadap hujah-hujah mereka yang mereka jadikan hujah tentang melakukan tawasul yang baik tawasul syirki atau tawasul bid'i. Ya, tawasul syirki adalah meminta kepada orang yang telah meninggal, ya, atau meminta didoakan dan sebagainya. Tawasul al-bid'i adalah tawasul dengan jahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tawasul syar'i adalah tawasul dengan amal soleh, dengan orang soleh yang hidup, dengan nama dan sifat-sifat Allah, atau di mana sebagian para sahabat masih hidupnya Rasulullah bertawasul dengan Rasulullah SAW, kemudian setelah itu bertawasul dengan orang-orang soleh yang ada di kalangan mereka, seperti tawasul Umar bin Khattab dengan Abbas, paman Nabi SAW. Ya, demikian tuntunan yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW dan juga para ulama-ulama yang mengikuti perjalanan atau jalan jejak sahabat radhiyallahu anhum. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pembahasan kali ini. InsyaAllah pada persoalan akan ada tentang tuduhan Syaikhul Islam Taimiyah tidak menghormati orang-orang soleh. Nah, ini insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan pada akh yang memandu kita dari studio Cilengsi. Barakallahu fikum. Nah, fika barakallah, jazakallah khair, barakallah fik pada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan mengenai tawasul, syubhat dan bantahannya. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan bermanfaat bagi kita semua mengetahui bagaimana tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang tidak disyariatkan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, sekali lagi silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0218236543, dan untuk pertanyaan pun di nomor yang sama, di nomor panggilan biasa, ya di 0218236543. Nah, yang pertama Ustadz kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp.
Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Umair di Johor Baru Malaysia. Ya Ustadz, jika kita yakin memiliki satu amalan soleh yang kita ikhlas, apakah boleh kita menggunakan satu amal soleh itu untuk tawasul berkali-kali Ustadz? Maksudnya lebih dari satu kali. Jazakumullah khairan. Baik, kalau kita jelaskan bahwa tawasul itu yang syariatkan ada 3 bentuk. Tawasul dengan amal soleh kita, tawasul dengan doa orang soleh yang hidup, tawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Yang ditanyakan adalah bertawasul dengan amal yang kita tahu amal kita itu adalah kita yakin itu ada amal yang ikhlas yang kita lakukan kepada Allah SWT. Lalu bila kita bertawasul berkali-kali, ya secara hukum boleh. Tidak ada larangan bertawasul dengan amal soleh. Tidak ada ketentuan baru amal soleh itu hanya boleh jadikan tawasul dengan hanya satu kali saja. Cuman sebagian para ulama menjelaskan bahwa itu diskusi mereka menjelaskan bahwa apakah tawasul dengan amal soleh itu akan mengurangi pahala di akhir kelak tentang amal solehnya tadi itu. Sebagian ulama mengatakan iya, karena dia telah meminta balasannya dunia kepada Allah Subhanahu wa taala amal solehnya tadi. Ya, maka di antara itu sebagian ulama mereka mengungkapkan bahwa dia takut kalau bertawasul selalu dengan amal-amal solehnya, ya justru dia tidak menerima balasan dari amalnya kelak di akhirat. Itu dia saja di antara ulama. Makanya lebih banyak ulama bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ya, itu lebih menguatkan keyakinannya dan tauhidnya. Ya, itu lebih karena itu contoh-contoh Al-Quran, doa-doa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran pun sunnah Rasulullah itu contohnya banyak di situ. Itu dengan nama dan sifat-sifat Allah SWT. Adapun contoh bertawasul amal soleh, contohnya hanya satu di antaranya adalah yaitu 3 orang, ya kisah orang-orang Bani Israel atau umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang terkurung di dalam sebuah gua. Nah, itu di antaranya. Adapun doa, dalil bertawasul dengan orang soleh yang hidup, itu contohnya seperti para sahabat datang kepada Nabi SAW untuk minta didoakan. Seperti tadi kisah yang telah kita bahas. Ya, ada laki-laki yang buta dan juga ada wanita yang sakit ayan. Dan kemudian wanita ini juga lebih memilih sabar. Dia tidak sembuh di penyakitnya. Cuman dia mengatakan dia kalau datang sakit ayannya dia terbuka auratnya. Dia meminta tolong doa kepada Allah bahwa saya tidak terbuka aurat saya ketika sedang datang penyakit ayannya. Nah, Rasulullah mendoakan, kemudian setelah itu disebutkan oleh para sahabat bahwa dia ketika datang penyakit ayannya dia tidak terbuka auratnya. Ini menunjukkan terkabulnya doa Rasulullah SAW kepada wanita tersebut, dan ini wanita tersebut datang dengan meminta doa kepada Rasulullah SAW secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Fika barakallah, jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Johor, Malaysia. Dan yang kedua kami ajukan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, mengapa mereka yang meyakini tawasul kepada orang-orang soleh yang telah wafat, yaitu mereka membela memati-matian bahwa hal tersebut tetap disyariatkan dan mencela orang-orang yang melarang tawasul kepada orang-orang yang telah meninggal. Sedangkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis sangat jelas bahwa berdoa kepada Allah langsung itu sangat disyariatkan Ustaz. Mengapa hal tersebut terjadi Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Itu berangkat dari pemahaman mereka. Pemahaman mereka tentang makna tawasul dan juga dalam menghormati orang soleh. Berangkat dari sebuah pemahaman yang mana kadang-kadang pemahaman itu banyak melatar belakangi, ya. Bisa latar belakang adalah bagaimana untuk membuat murid-muridnya fanatik kepada dia, mengagungkan dia, mengagungkan gurunya. Kalau dia dikisahkan gurunya hebat, nanti muridnya dia yakin oleh orang-orang, ini muridnya dari guru yang punya karamah-karamah. Sehingga orang yakin pula dengan dia. Maka kita lihat di antara metode dakwah orang-orang yang seperti ini adalah dia dulu mengangkat karamah-karamah gurunya dengan cerita-cerita yang penuh kebohongan. Biar masyarakat kagum dengan hal itu. Karena masyarakat kita masih lemah dalam keilmuan seperti ini. Ya, apa yang disebut karamah, ya, apakah karamah itu bisa diulang-ulang, apakah karamah itu bisa dibangga-banggakan. Ya, nah ini barangkali perlu juga dijelaskan, ya, dikupas, ya, dalam tabligh akbar hakikat karamah menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini barangkali hari-hari ini sudah agak sepi saya lihat pembahasan-pembahasan ini. Berbeda dengan para ustaz-ustaz kibar kita dulu, itu mereka fokus dengan masalah menjelaskan tawasul,
syafaat, karomah, apa itu wali. Ya, ini kita sekarang topik-topik kita lebih banyak topik-topik muasir ya di dalam ini perlu barangkali untuk mengangkat topik-topik ini tabligh akbar kita. Ya, bagaimana penjelasan karomah itu? Siapa itu wali? Apakah wali itu adalah mampu memberikan kebaikan bagi dirinya sendiri? Nah, ada pemahaman sebagian ulama, sebagian orang awam kita, atau bahkan sebagian kiai dan ustaz-ustaz yang berdakwah, memahami kalau wali itu punya karomah, berarti kita bisa meminta apa saja kebutuhan kita kepada dia. Seakan-akan dia dapat memberi sesuatu, ya, dapat memberikan bahwa seakan-akan semua doanya pasti akan terkabul, semua pemohonnya pasti akan terkabul. Ada gambar seperti itu, ya. Bahkan Rasulullah SAW saja, ya, ada hal-hal yang tidak Allah beri doanya. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Allah semuanya berkehendak. Kalau itu Rasulullah ketika meminta, ya Allah jangan diazab umatku dengan tidak dibinasakan secara keseluruhan, ya, jangan kemudian di antara doa dia kemudian ada jangan jadikan bainahum, jangan kau jadikan nanti hancur umatku dengan terjadinya permusuhan di antara mereka. Dan doa yang satu ini tidak dikabulkan. Sama dengan ketika Rasulullah SAW juga meminta syafaat bagi pamannya Abu Talib, ya, Allah hanya mengabulkan, tidak dikabulkan untuk dikeluarkan dari neraka. Nah, ini banyak sekali menunjukkan, maka kita perlu mendudukan pemahaman seperti ini. Bagaimana harusnya memuliakan Rasulullah SAW, hakikat memuliakan Rasulullah SAW, ya, bagaimana para sahabat mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW. Nah, bagaimana para ulama, hakikat mengagungkan Rasulullah SAW itu bukan dengan sekedar memahami, memohon syafaat kepada beliau, ya, meminta tawasul kepada beliau, tapi adalah menjalankan sunnah beliau, mengajarkan tauhid dan menjalankan sunnah beliau. Itu inti daripada mengagungkan Rasulullah SAW. Dan itulah kita yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang paling menjalankan sunnah Rasulullah SAW, itulah orang yang paling sangat mengagungkan Rasulullah SAW. Nah, ini berangkat dari penjelasan, berasal dari itu. Sehingga kadang-kadang ada motif lain juga di balik itu adalah motif-motif mungkin materi, ya. Karena mungkin tawasul dengan doa orang soleh mati ini kita lihat kadang-kadang kuburannya menjadi tempat yang luar biasa penghasilannya bagi orang-orang yang mengurus hal itu. Nah, ini juga satu fitnah dunia yang terjadi di dalam pemahaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan yang telepon. Kami tunggu di 021 823 6543, dan kami mohon maaf tidak bisa menerima telepon di layanan WhatsApp, hanya menerima telepon di layanan telepon biasa, ya, di 021 823 6543. Silahkan jika ada yang suruh hubung, ya. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Dengan Pak Mahdar di Depok. Nah, silahkan Pak. Ini yang tentang faedah-faedah syarah sejarah Islam, ya? Iya, betul Pak. Betul. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak langsung. Ustaz, Nah, untuk berdoa itu atas nama, baiknya atas nama Asmaul Husna. Ya Ustaz. iya. Nah, itu kemudian karena kan saya baru meninggal Ustaz. Jadi kebiasaan dia bersedekah, kemudian saya bisa bersedekah atas namanya Ustaz, apalagi di samping bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, kemudian bersedekah untuk atas nama istri karena dia sering bersedekah Jumat, apa sedekah kapan saja itu Ustaz. Demikian Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Baik, untuk berdoa, pertama ada berdoa yang paling utama adalah kita harus memilih doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena konteks-konteks doa itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu, ya, kalimat-kalimat yang indah untuk memuji dan memohon kepadanya. Demikian pula Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu hindari berdoa dengan doa-doa yang kadang-kadang kita karang-karang. Walaupun ya artinya lebih utama kita berdoa dengan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Itu jelas. Ya, kemudian untuk bersedekah atas nama mayat dibolehkan dalam sepanjang waktu kapan saja. Ya. Kepada yang bahkan diutamakan kemudian mungkin kepada kerabatnya yang mungkin membutuhkan,
itu boleh, kita lebih utama di sana. Ya, di samping atau sebenarnya perbuatan Rasulullah SAW, ya, di samping di situ kita juga menjalin hubungan baik dengan kerabatnya, sekaligus juga memberikan sedekah ibadah, ada 2 kali dapat pahala di situ. Sebenarnya Rasulullah SAW ketika beliau setelah wafatnya Khadijah, itu ketika Aisyah membuat makanan atau di rumah istri yang lain, lalu Rasulullah SAW melebihkan kuahnya dan membagi kepada teman-teman Khadijah. Nah, ini di antara kebaikan seorang suami kepada istrinya yang salihah di waktu hidup, sering bersedekah, maka sebaiknya dia sering melakukan hal-hal yang sama untuk sebagai kebaikan kepada istrinya, ya, bersedekah atas nama istrinya atau atas nama orang tuanya. Hal itu dibolehkan. Ini salah satu amal yang bermanfaat ketika kepada mayat setelah dia meninggal. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Fik barakallah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Jadi demikian untuk Bapak yang berada di Depok, dan selanjutnya masih di layanan telepon kami terima di 021 823 6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan. Nah, halo. Bagaimana, sudah ada yang terhubung? Ya, sambil menunggu Ustaz kami ajukan. Nah, sudah terhubung, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya bertanya, apakah boleh saya bertanya masalah sholat? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Langsung ke pertanyaan Pak. Ya. Saya kan sudah 2 bulan ini tidak bisa sholat berjamaah di masjid, Pak. Ya, dikarenakan? Karena sakit. Sakit, ya. Yang jadi pertanyaan Bapak? Jadi saya mau tanyakan, bagaimana menurut pandangan syariat kalau saya sholat di rumah sholat wajib, sementara untuk laki-laki saya dengar lebih afdalnya sholat berjamaah di masjid. Sekarang saya tidak bisa lagi, Pak. Baik. Yang kedua, mungkin apakah saya kalau sholat duduk itu bisa diawali, apakah langsung duduk, apa masih berdiri di rakaat pertama? Saya minta penjelasannya. Baik Bapak. Iya, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Ustaz. Nah, jazakallahu khair. Baik, ada 2 pertanyaan dari Bapak kita tentang hukum salat berjamaah bagi orang yang sakit. Tentu Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani kepada kita yang di luar kemampuan kita. Ya, kemudian juga Rasul kita SAW menyebutkan fa idza amartukum ya bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Ya. Maka bila aku perintahkan kalian melakukan suatu urusan, maka lakukan sesuai kemampuan kalian. Jadi kalau kita tidak mampu, kita ada uzur. Bahkan disebutkan orang yang selalu melakukan sholat ibadah yang rutin, kemudian terhalang oleh sakit atau kena safar sebagainya, Allah menulis baginya pahala yang sama ketika dia melaksanakan amalan-amalan yang rutin itu di waktu sehatnya. Ya, apakah itu puasa sunat, atau ibadah-ibadah sunnah, ataupun dia sholat wajib di masjid selalu, kemudian dia sakit, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan catat bagi dia pahala yang sama karena dia tidak mampu untuk datang ke masjid karena dengan alasan sakit tadi. Jadi tidak ada diwajibkan untuk orang yang memiliki halangan. Ya, maka halangan syar'i, yaitu diantaranya adalah sakit. Makanya diberikan keringanan ketika puasa, kita sakit, kita diberi keringanan untuk mengqadha. Jika tidak mungkin untuk mengqadha, boleh membayar fidyah dan seterusnya. Jadi ada keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu. Kemudian kedua adalah salat. Ya, Rasul kita SAW menyebutkan, ya, salli qa'iman fa'in istaftatih fa'lam tastatih faqa'idan. Jika salatlah berdiri, jika enggak mampu boleh duduk. Fa'ilam tastatih fa'al jam. Jika enggak mampu boleh juga berbaring. Maka jika kita tidak mampu untuk berdiri, langsung saat kita takbiratul ihram langsung kita duduk dalam keadaan duduk. Jadi salat duduk itu bagi yang kalau salat sunnah dia mampu untuk berdiri. Ya, dia salat duduk, maka dia dapat pahala separuh. Tapi kalau orang mampu berdiri untuk salat wajib, dia tak sah salatnya. Kalau dia mampu berdiri untuk rukuk dan sujudnya, ya berdiri dia. Tapi kalau dia nggak mampu berdiri, maka afdalnya dia itu adalah duduk. Boleh mulai saja awal takbiratul ihram. Ya, boleh mulai saja takbiratul ihram dia duduk. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian
Dan selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum, dari Ummu Muslim yang berada di Sumatera Barat. Ya Ustaz, bagaimana kita cara menyampaikan kepada orang tua mengenai pemahaman yang beliau sekarang ini salah dalam belajar dan tidak benar? Beliau meyakini salah satunya bahwa guru beliau itu bisa mengantarkannya ke Mekah, tapi dengan tidak cara nyata, melainkan di bawah alam sadarnya. Ustadz, mohon penjelasan dan jawabannya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik, tentu yang bisa menjelaskan kepada beliau adalah orang-orang berilmu juga, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena orang tua, ya, itu ada semacam ego kepada anak, ya. Memang itu pula kelemahan. Sebenarnya juga Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya juga susah. Gitu. Itu di antara ujian kita. Tapi kita berupaya mendakwai orang tua kita dengan maksimal. Kalau kita tidak mampu mengajak, pertama dulu tunjukkan akhlak yang baik, bahasa yang baik, perilaku yang baik pada orang tua kita. Sehingga dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dalam dirinya, dan dia bila senang, dia akan percaya dengan apa yang akan kita katakan. Ya. Jangan langsung kepada topik yang mau kita perbaiki pada orang tua kita. Mungkin mulai dari cara-cara yang lain dulu. Dilihatkan, diajak baca Quran, diajak untuk mempelajari iman kepada Allah, diagungkan Allah dan sebagainya. Kemudian dijelaskan kepada dia bagaimana para sahabat dalam melaksanakan ibadah. Ya, bahwa kemudian secara tidak langsung diceritakan bahwa orang pergi haji. Maka oleh sebab itu disyaratkan namanya istita'ah. Kalau dia tidak mampu, maka dia tidak wajib haji. Tidak ada yang namanya istilahnya haji di bawah alam sadar. Ya, kalau seandainya hal itu ada, tentulah Rasul mengajarkan kepada umatnya. Rasulullah SAW lebih tahu tentang bagaimana supaya umatnya ini maksimal melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau orang di bawah alam sadar, sedangkan syarat diterimanya ibadah itu orang melakukan dengan sadar. Nah, hal-hal seperti ini, ya, mungkin kadang-kadang kita bisa upayakan mengajak orang tua kita ke pengajian, atau mengajak orang tua kita ziarah kepada rumah salah seorang ustadz untuk bertanya hal-hal agama. Atau bisa saja juga dengan cara mengundang ustadz ke rumah kita untuk kajian keluarga, bertanya tentang hal-hal akidah. Itu barangkali upaya-upaya bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz Jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Ya, semoga Allah mudahkan ya untuk Ibu bisa menyampaikan kebenaran kepada yang dimaksud. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz mungkin kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita mengatakan kepada anak yang ditinggal ibunya yang dia belum mengerti dan dia sering menanyakan di mana ibunya, lalu kita mengatakan bahwa ibunya sudah berada di surga? Ustaz, mohon penjelasan dan jawabannya. Tentu kita tidak boleh hal-hal yang akan melampaui batas kemampuan ilmu kita. Menyatakan seseorang di dalam surga itu tentunya menghukum seseorang tadi pasti masuk surga. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mengatakan seorang ahli surga kecuali memang sudah ada dalil syar'i baik di Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Kita bisa mengatakan Rasulullah SAW sebagai ahli surga karena sudah ada jelas dalilnya. Abu Bakar dalam surga itu karena memang Rasulullah mengatakan hal itu. Umar dalam surga. Tapi selain orang yang tidak ada dalilnya, kita tidak bisa memvonis sebagai ahli surga atau sebagai ahli neraka. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena usulan itu adalah ilmu gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Betapapun solehnya seseorang di dunia ini, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia ahli surga. Itu yang pertama. Nah, bagaimana kita cara komunikasi dengan anak-anak? Ya, bahwa kita katakan bahwa ibumu ya sudah kembali kepada Sang Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, bahwa dia dia kembali kepada Rabb-Nya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mungkin dengan jawaban-jawaban yang diplomasi yang lain yang tidak bertentangan dengan akidah. Mungkin begitu. Ya, caranya kita menyampaikan kepada dia. Atau saya jelaskan kepada dia bahwa satu saat kita akan kembali ke tempat di mana ibumu sekarang. Ya, atau kita juga akan ke sana.
Jadi dengan pemahaman yang benar kita berikan jawaban tanpa ada apa istilahnya pelanggaran terhadap keyakinan-keyakinan, ya, dan sehingga juga anak tersebut tidak memahami hal yang salah juga dalam masalah keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan pertanyaan tadi menutup pertanyaan kita Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para sahabat roja sekalian. Yang silakan Ustaz. Terima kasih kepada para ikhwan dan para akhwat yang telah bergabung pagi hari ini. Satu harapan adalah karena kita hanya tinggal beberapa hari lagi ada bulan Ramadan, kami berharap dan kita pesan pada diri sendiri dan kita semua, mari kita membaca hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Mulai dari amal, pelaksanaan ibadahnya, ibadah-ibadah yang dianjurkan, apa saja ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yang pelajari sunnah-sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan, agar kita maksimal dalam raih pahala di bulan Ramadan yang akan datang ini. Maka itu satu nasihat bagi kita semua. Mari kita baca lagi, jangan sudah merasa sudah punya ilmu, merasa sudah sering membaca, tidak. Paling minimal kita harus murojaah. Harus murojaah, bacaan-bacaan doa, ya, ketika berbuka, ketika makan sahur, bacaan-bacaan doa ketika sujud dan sebagainya. Kita akan di bulan Ramadan akan banyak berdoa kepada Allah. Mulai hari ini hafallah doa-doa yang akan kita lantunkan setiap hari sebetulnya, tapi kita akan melalui suatu waktu yang luar biasa berkahnya. Maka persiapkanlah diri kita, terutama secara ilmu kita. Jadi sebenarnya ketika kita datang, kita sudah siap menyambut tamu yang mulia itu dengan segala aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan pencapaian materi ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair sekali lagi untuk Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga antum beserta keluarga dan berkahi dari ilmu yang telah disampaikan dan juga berkahi dari pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustaz dan bisa bersua kembali di Jumat pekan yang akan datang untuk memberikan faedah-faedah yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Demikian ikhwatal Islam, azakumullah para pemerhati roja sekalian. Dimanapun Anda berada, kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullah mengenai tawasul, syubhat dan bantahannya. Mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana tata cara bertawasul, ya, tawasul yang disyariatkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan juga tawasul yang tidak diperbolehkan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.